Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 akan memperkenalkan nama anggota yang terdiri dari 3 orang. Dimulai dari saya sendiri. Saya Mailani Cindy Ardana, NIM A1B11983 dari kelas reguler C. Saya Desi Natalia Kristina Sijabat, NIM A1B119098. Dan saya Junifa Salsabila, NIM A1B119130. Baiklah, kita akan memasuki materi yang berjudul Bagaimana Manusia Mempersepsi Ujaran. Bagaimana manusia mempersepsi ujaran? 1. Penelitian mengenai persepsi ujaran. Willis tahun 1829 dan Helmholtz tahun 1859 telah mempelajari ciri fisik dari bunyi. Penelitian mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru mulai menjelang Perang Dunia II. Pada tahun 1940-an, perusahaan telepon mengembangkan spektograf, yakni alat untuk merekam suara dalam bentuk garis tebal tipis dan panjang pendek yang dinamakan spektrogram. 2. Masalah dalam mempersepsi ujaran. Dalam bahasa Inggris, orang rata-rata mengeluarkan 125 sampai 180 kata tiap menit. Kalau dilihat dari jumlah bunyi yang diujarkan, telah didapati bahwa untuk bahasa Inggris rata-ratanya 25 sampai 30 segmen bunyi fonem tiap detik, menurut Ratner dan Gleason tahun 1998. Gitar pita suara untuk wanita berkisar antara 200 sampai 300 per detik. Untuk pria hanya sekitar 100. Anak lebih tinggi karena getaran pita suaranya bisa mencapai 400 per detik. Contohnya kata tidur yang diucapkan oleh seorang wanita, pria dan anak tidak akan berbunyi sama. 3. Mekanisme ujaran. Pada mulut terdapat dua bagian atas dan bagian bawah mulut. Bagian atas mulut umumnya tidak bergerak, sedangkan bagian bawah mulut bisa digerakkan. Bagian ini adalah bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir ini dapat dirapatkan untuk membentuk bunyi. Bunyi seperti P, B, dan M adalah bunyi bilabial. 2. Hanya gigi ataslah yang mempunyai peran untuk membentuk bunyi yang dinamakan labiodental. Contohnya untuk bunyi seperti ini adalah bunyi F dan V. 3. Alveolar. Daerah ini berada persis di belakang pangkal gigi atas. Bunyi T dan D dalam bahasa Inggris adalah contoh bunyi alveolar. 4. Palatal keras. Ada di rongga atas mulut persis di belakang daerah alveolar untuk membentuk bunyi yang dinamakan alveopalatal seperti bunyi C dan J. 5. Palatal lunak. Ada di bagian belakang rongga mulut atas untuk membentuk bunyi yang dinamakan velar seperti bunyi K dan G. Uvula pada ujung rahang. Bila uvula tidak berlekatan dengan bagian atas laring, hasilkan bunyi nasal. Sebaliknya, bila uvula berdekatan dengan dinding laring, menghasilkan bunyi yang dinamakan oral. 7. Lidah. Lidah dibagi menjadi beberapa bagian. Ada ujung lidah, mata lidah, depan lidah, belakang lidah. 8. Pita suara. Dapat dirapatkan, dapat direnggangkan. Menentukan perbedaan antara satu konsonan dengan konsonan yang lain. 9. Faring. Saluran udara menuju ke rongga mulut atau rongga hidung. 10. Rongga hidung. Rongga untuk bunyi-bunyi nasal seperti M dan N. Rongga mulut untuk bunyi oral seperti P, B, A, dan I. Bagaimana bunyi dibuat? Bunyi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu konsonan dan vokal. Pembuatan bunyi konsonan. Bunyi dibuat dengan memanfaatkan bagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Untuk membuat bunyi konsonan perlu diperhatikan 3 faktor. Pertama adalah titik artikulasi. Kedua, bunyi yang pertama dengan bunyi yang ketiga terletak pada saluran udara yang dilaluinya, seperti P dan B. Melewati mulut disebut bunyi oral, sedangkan M melalui hidung disebut bunyi nasal. Bunyi T dan D menempelkan ujung lidah pada bagian pangkal gigi. Bunyi semacam ini disebut bunyi dental.
Sementara itu bunyi K dan G dibuat dengan menempelkan bagian belakang lidah ke daerah velum. Bunyi ini disebut bunyi velar. Faktor kedua dalam membuat bunyi konsonan adalah cara artikulasi. Karena itu, bunyi ini dinamakan bunyi plosif atau stop, istilahnya bunyi hambat. Dengan kata lain, P, B, T, D, K, dan G dalam kategori bunyi yang sama yakni bunyi plosif, stop atau lambat. Faktor ketiga yakni status pita suara. Mengucapkan bunyi seperti P, T, dan K, pita suara kita agak terbuka. Bunyi yang dihasilkan dinamakan bunyi tuck voice. Bunyi yang tertera pada bagian ini dinamakan bunyi fonem karena sifatnya distinktif. Bunyi P dibedakan dari B, barang, bola, dan pola. Pembuatan bunyi vokal. Kriteria yang dipakai untuk membuat bunyi vokal adalah tinggi rendahnya lidah, posisi lidah, ketegangan lidah, dan bentuk bibir. Bila lidah berada di posisi tinggi, maka ruang yang dilalui oleh udara di paru-paru menjadi sempit. Bila lidah diturunkan, rongga mulut menjadi makin lebar. Makin ke bawah lidah itu, makin lebarlah rongga mulut tadi. Contohnya bunyi I seperti pada kata city, E pada kata sore. Posisi lidah di depan atau di belakang memegang peran dalam membentuk bunyi vokal. Contohnya bunyi U pada buku, O pada karo, dan O pada rokok. Ucapan bunyi I seperti pada kata Inggris, beat, dapat kita rasakan ketegangan syaraf pada samping leher kita. Faktor keempat adalah bentuk bibir. Bunyi vokal tertentu diucapkan dengan kedua bibir dibulatkan atau dilebarkan. Vokal seperti I, ba, dan E kare. Kalau keempat faktor ini diterapkan pada bahasa Indonesia, maka akan tergambarlah vokal bahasa kita. Fonotaktik. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki fonem P, S, K, R, dan I. Fonotaktik bahasa Inggris memungkinkan penggabungan SPR dan SPL. Contohnya, sprit atau sprite dan split atau split. Orang Indonesia tidak dapat mengucapkan kata-kata seperti ini, sehingga ucapannya menjadi sprit dan split. Struktur suku kata. Suku kata terdiri dari dua bagian, yakni onset atau pembuka dan rima. Suku dibagi menjadi dua, yaitu onset dan rima. Rima dibagi lagi menjadi dua, yaitu nuklis dan koda. Contohnya, dua suku dalam satu kata seperti pergi dibagi menjadi dua suku, per dan gi. Fitur distinktif. Oposisi yang sifatnya biner, yakni sesuatu itu ya atau tidak, ditandai dengan simbol plus dan minus. Fitur-fitur distinktif yang ada pada konsonan. Voice onset time. Voice onset time disingkat sebagai VOT. Untuk pengucapan suatu konsonan dengan getaran pita suara untuk bunyi vokal, contohnya kata Inggris, man, karena M adalah plus voice. Pita suaranya pastilah bergetar. Artinya, pada saat bunyi M dilepas pita suaranya, bergetar bersamaan dengannya. Signifikansinya bagi psikolinguistik. Dalam bahasa kita, pada umumnya tidak ada kata yang berakhir dengan dua konsonan. Membuat kita tidak peka terhadap realita. Kata Inggris thing dengan K, bunyi ini sering kita hilangkan sehingga kita mengucapkan sebagai thing. Transmisi. Bunyi yang dikeluarkan ditransmisikan ke telinga melalui gelombang udara. Manusia menerima bunyi ini melalui saraf-saraf sensori bunyi.
kemudian dikirimkan ke otak kita. 4. Persepsi terhadap ujaran. Perhatikan 3 ujaran berikut. A. Bukan angka. B. Bukan angka. Dan C. Bukan nangka. Dalam pengucapan, ketiga bentuk ujaran ini bisa sama bukan nangka. Pada dasarnya, ada 3 tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi. Clear dan clear pada tahun 1977. Pertama, tahap auditory, 2, tahap fonetik, dan ketiga, tahap fonologis. Dalam contoh, ujaran bukan nangka di atas, bunyi B dipersepsi, maka bunyi U dianalisis secara mental dengan melalui proses yang sama. Sehingga, semua bunyi dalam ujaran itu teranalisis, yang membedakan antara bukan nangka, buka angka, dan buka nangka adalah jeda yang terdapat antara satu kata dengan kata lainnya. 5. Model-model untuk persepsi. Ada 4 model teoritis. Yang pertama, model teori motor untuk persepsi ujaran. Menyatakan bahwa manusia mempersepsi bunyi dengan memakai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu. Lieberman, DKK, 1967 dalam Gleason dan Ratner 1998. Bunyi B pada kata buka dan bisa tidak persis sama dalam pengucapannya. Meskipun kedua bunyi itu secara fonetik berbeda, kedua bunyi ini akan dipersepsi sebagai satu bunyi yang sama. 2. Model analisis dengan sintesis. Dalam model ini dinyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya. Evans 1960 dan Stephen dan Hall 1967 dalam Gleason dan Ratner 1998. 3. Fuzzy Logical Model. Menurut model ini, Massaro pada tahun 1989, persepsi ujaran terdiri dari 3 proses: evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Dalam model ini ada bentuk prototipe, yakni bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu kata, termasuk fitur-fitur distinktifnya. Informasi dari semua fitur yang masuk dievaluasi, diintegrasi, dan kemudian dicocokkan dengan deskripsi dari prototip yang ada pada memori kita. 4. Model CORDS. Model untuk mengenal kata ini Marsland, Wilson, dan Wells pada tahun 1978 dan Marsland, Wilson pada tahun 1987 dalam Gleason dan Ratner pada tahun 1998. Lihat juga Dominic W. Massaro pada tahun 1994. Terdiri dari 2 tahap. Pertama, di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada kata yang kita dengar itu memicu kita untuk memunculkan kata-kata lain yang mirip dengan kata tadi. Pada tahap kedua, terjadilah proses eliminasi secara bertahap. Waktu kita kemudian mendengarkan bunyi R, maka kata pahlawan dan pujaan akan tersingkir karena bunyi kedua pada kedua kata ini bukanlah R seperti pada kata targetnya. 5. Model Trench. Model ini mula-mulanya adalah model untuk persepsi huruf, tetapi kemudian dikembangkan untuk mempersepsi bunyi. Mish Cleland dan Rummel Hart pada tahun 1981, Elman dan Mitch Cleland pada tahun 1984-1986. Model Trench berdasarkan pada pandangan yang koneksionis dan mengikuti proses top
down. Artinya, konteks leksikal dapat membantu secara langsung memprosesan secara perseptual dan secara akustik. Persepsi ujaran dalam konteks. Di atas telah digambarkan bagaimana manusia memproses ujaran yang kita dengar secara satu persatu. Akan tetapi, dalam kenyataan, bunyi itu tidak diujarkan secara terlepas dari bunyi yang lain. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain, sehingga bunyi-bunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Lafal suatu bunyi yang diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain tidak sama dengan lafal bunyi itu bila dilafalkan secara sendiri-sendiri. Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsi suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis maupun semantik bahasa kita. Dari gambaran ini dapatlah dikatakan bahwa pengaruh konteks dalam persepsi ujaran sangatlah besar. Suatu bunyi yang terucap dengan tidak jelas dapat diterka dari wujud kalimat di mana bunyi itu terdapat. Sekian materi dari kelompok 1. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.